Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-245 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga Black Clover chapter terbarunya telah rilis, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang telah membaca manga Black Clover chapter ke-244 yang telah rilis minggu lalu, tentunya kalian masih ingat kalau di akhir chapter yang lalu, akhirnya Yami Sukehiro telah tiba. Dan tibanya Yami di markasnya sendiri itu tepat setelah Dante berhasil mengalahkan Asta. Dan karena pada chapter yang lalu setelah Yami tiba, manga Black Clover chapter ke-244 harus berakhir, pertarungan antara Yami melawan Dante pun belum dimulai. Dan pada chapter kali ini sesuai dengan dugaan saya pada pembahasan yang lalu, setelah Yami melihat kondisi anggotanya yang tengah terluka parah, Yami pun langsung marah dan pertarungan antara Yami melawan Dante pun akhirnya dimulai. Dan di pertarungan kali ini yang memutuskan untuk menyerang pertama adalah Dante. Karena setelah Dante merasakan aura membunuh milik Yami, Dante pun langsung menggunakan sihir gravitasi miliknya untuk menjatuhkan Yami. Dan hebatnya, sihir gravitasi milik Dante ini bukan hanya berhasil menjatuhkan Yami, tapi juga bisa membuat sihir ruang milik Finral tidak terkendali, yang akhirnya membuat Finral juga ikut terjatuh. Tapi tentunya meski Yami terjatuh akibat sihir gravitasi ini, dia masih sanggup berdiri dan menahan sihir milik Dante ini dengan kekuatannya. Tapi meski Yami masih bisa berdiri setelah terkena sihir gravitasi milik Dante, tetap saja Yami masih sedikit kesulitan untuk menghadapi Dante. Karena saat Dante menggunakan sihirnya untuk menciptakan pedang dan akhirnya membuat Yami dan Dante harus bertarung dengan jarak dekat, Yami sendiri juga mengatakan kalau serangan pedang milik Dante ini tak terhalang. Karena menurut Yami, Dante bisa membaca gerakannya lewat mana zone dan juga ki. Dan selain itu, dengan dipadukan dengan sihir gravitasinya, serangan tebasan pedang milik Dante menjadi sangat cepat. Oleh sebab itulah kenapa Yami cukup kesulitan menghadapi Dante, karena selain gerakannya telah terbaca, serangan tebasan milik Dante juga sangat cepat. Kelompok Dark Triad seperti yang kalian tahu kalau mereka memang tengah memburu para penyihir Arcane. Dan untuk sekarang, kesatria sihir yang memiliki tingkatan Arcane yang telah kita ketahui adalah Yami, William, Loropesika, Vanessa, dan juga Grey. Dan karena Yami merupakan kesatria sihir tingkat Arcane inilah kenapa Dante turun tangan untuk memburu Yami. Tapi mengejutkannya, ternyata bukan karena Yami merupakan kesatria sihir tingkat Arcane saja kenapa Dante sampai datang sendiri untuk menangkap Yami. Karena pada chapter kali ini, di tengah-tengah pertarungan yang sangat sengit ini, Dante mengatakan kalau alasan kenapa dia mengincar Yami adalah karena Yami adalah kunci untuk menghubungkan dunia ini dengan akhirat. Dan tentu saja terungkapnya fakta yang satu ini sangat mengejutkan, karena siapa sangka kalau Yami adalah orang yang sepenting itu bagi kelompok Dark Triad. Memang benar, untuk sekarang kita masih belum tahu pasti apa maksud dari Yami yang dikatakan sebagai kunci untuk menghubungkan dunia ini dengan akhirat. Tapi yang jelas sekarang terungkap sudah kenapa sebelumnya Dante diperlihatkan tengah berbicara sendiri di depan sebuah pilar yang sepertinya pilar itu adalah sebuah pilar es. Karena jika Yami adalah kunci untuk menghubungkan dunia ini dengan akhirat, maka pilar yang diperlihatkan beberapa waktu yang lalu itu kemungkinan besar adalah pilar yang menutup atau menyegel pintu yang menuju ke akhirat. Dan kemungkinan yang dapat membuka atau menghancurkan pilar yang menutup atau menyegel pintu masuk ke akhirat itu hanyalah Yami seorang. Oleh sebab itulah kenapa Dante sampai turun tangan sendiri untuk menangkap Yami. Karena jika cuma Yami seorang yang dapat membuka atau menghancurkan segel yang menutup pintu masuk ke akhirat, maka itu wajar saja jika Dante tidak ingin menyerahkan tugas sepenting itu kepada orang lain. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah akan digunakan seperti apakah Yami yang dikatakan sebagai kunci untuk menghubungkan dunia ini dengan akhirat oleh kelompok Dark Triad ini? Karena jika yang digunakan adalah kekuatan Yami, maka meskipun akan dikendalikan, Yami masih akan tetap hidup. Tapi jika Yami digunakan sebagai tumbal agar segel yang menghubungkan dunia ini dengan akhirat dapat terbuka, maka jika Yami sampai tertangkap, dia bisa dalam bahaya. Dan selain itu, untuk apakah kelompok Dark Triad ini menghubungkan dunia ini dengan akhirat? Apakah mungkin kelompok Dark Triad ingin membuat semua iblis yang berada di akhirat bisa bebas keluar ke dunia manusia?
Jujur saja untuk saat ini kalau menurut saya memang cuma itulah satu-satunya kemungkinan yang ada kenapa kelompok Dark Triad ingin menghubungkan dunia ini dengan akhirat. Kesatria sihir tingkat Arken setelah kemunculannya kelompok Dark Triad memang telah sering dikatakan. Dan entah kenapa kelompok Dark Triad ini sangat terobsesi dan ingin memburu penyihir dengan tingkatan Arken ini. Sampai-sampai saking terobsesinya kelompok Dark Triad ini, mereka sampai menyerang negara lain untuk menangkap orang-orang yang memiliki sihir tingkat Arken ini. Dan menariknya, pada chapter kali ini meskipun tidak terlalu jelas, ada sedikit petunjuk kenapa kelompok Dark Triad ingin menangkap para penyihir tingkat Arken ini. Karena pada chapter kali ini, Dante sendiri mengatakan kalau semua penyihir tingkat Arken itu setelah ini akan menjadi miliknya dan mereka akan bekerja untuknya. Yang itu berarti kenapa kelompok Dark Triad sangat terobsesi dengan penyihir tingkat Arken dan ingin menangkap mereka adalah karena kelompok Dark Triad ini ingin menjadikan penyihir tingkat Arken ini sebagai anak buahnya. Oleh sebab itulah kenapa sebelumnya Zenon juga mengatakan kalau dia mengizinkan anak buahnya untuk membunuh semua orang selain penyihir tingkat Arken. Karena jika mereka ingin menjadikan para penyihir tingkat Arken ini sebagai anak buahnya, tentunya mereka harus menangkap para penyihir tingkatan Arken ini hidup-hidup. Dan jika benar kelompok Dark Triad memang ingin menjadikan para penyihir unik tingkat Arken ini sebagai anak buahnya, maka hal itu akan sangat berhubungan dengan alasan kenapa mereka ingin menghubungkan dunia ini dengan akhirat. Karena jika kelompok Dark Triad bisa menghubungkan dunia ini dengan akhirat, yang kemungkinan dengan terhubungnya dua dunia itu akan membuat para iblis dari akhirat bisa ke dunia manusia, maka iblis-iblis yang keluar dari akhirat itu bisa menggunakan tubuh manusia penyihir tingkat Arken itu sebagai wadahnya. Dan jika itu terjadi karena iblis-iblis yang dimiliki oleh Dante, Zenon, dan Vanica adalah iblis tingkat tinggi, maka saat iblis tingkatan lebih rendah dari mereka merasuki para penyihir tingkatan Arken, kelompok Dark Triad bisa memerintah para iblis yang menggunakan penyihir tingkat Arken sebagai wadahnya itu. Ya, tapi karena semua yang saya katakan tadi adalah dari pendapat saya pribadi, jadi belum tentu juga hal itu benar. Karena memang yang tahu betul mengenai hal itu cuma mengangkatnya seorang. Inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-245 ini. Di pertarungan yang sangat sengit antara Yami dengan Dante, Yami memang sedikit kesulitan. Karena menurut Yami sendiri, Dante bisa membaca pergerakannya dengan mana zone dan juga ki. Dan selain itu, dengan sihir gravitasinya, Dante juga membuat tebasan pedangnya sangat cepat, yang hal itu juga membuat tebasan Dante sangat sulit untuk dihindari. Tapi menariknya karena waktu sudah berlalu selama setengah tahun, tentunya Yami juga sudah semakin berkembang. Karena pada chapter kali ini meskipun Dante telah menggunakan sihir ruang untuk berpindah tempat sangat cepat dan dia bisa menyerang Yami dari titik buta, Yami ternyata masih bisa memberikan perlawanan. Dan yang lebih mengejutkannya, meskipun Yami coba diserang dari titik buta oleh Dante, dia masih bisa menghindar sangat cepat dan setelah menghindar, Yami juga berhasil menebas Dante. Bahkan saking cepatnya gerakan Yami, Dante sendiri sampai tidak melihat bagaimana Yami menghindar dan dia juga tidak bisa menangkis atau menghindari serangan dari Yami. Dan yang lebih menariknya lagi adalah setelah Yami berhasil menebas Dante, malah ada teks yang mengatakan kalau Yami telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk sekarang memang belum jelas apa maksud dari teks yang mengatakan kalau Yami telah naik ke tingkat yang lebih tinggi ini. Tapi kalau menurut saya, kemungkinan setelah selama 6 bulan waktu berlalu, kekuatan Yami yang meningkat telah membuat Yami melewati kesatria sihir tingkatan Arken. Dan jika benar seperti itu, maka sekarang Yami bukan lagi seorang penyihir tingkatan Arken. Mungkinkah Yami sekarang telah melebihi kesatria sihir tingkatan Arken? Dan jika Yami telah melewati kesatria sihir tingkatan Arken, terus sekarang masuk ke dalam tingkatan apakah sihir milik Yami? Penasaran bukan? Kalau kalian penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan manga Black Clover di chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-245 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.